Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Motor berplat merah di Salatiga tertangkap kamera membawa pendukung salah satu calon gubernur Jawa Tengah. Diduga melecehkan secara verbal, ratusan siswa di salah satu SMA di Kota Pekalongan demo tuntut sang guru dipecat. Limbah medis ditemukan warga dibuang dan dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab di area lahan kebun desa Mambak, Jepara. Ratusan siswa SMA di Pekalongan, Jawa Tengah Selasa siang menggelar aksi demo di halaman sekolah. Para siswa menuntut oknum guru cabul segera dipecat dari jabatannya. Bertempat di halaman salah satu sekolah negeri di Kota Pekalongan, ratusan siswa ini protes. Dengan membentangkan spanduk dan poster, mereka menuntut guru yang diduga mencabuli secara verbal puluhan siswi dipecat dari sekolah. Kasus dugaan pencabulan verbal itu berangkat dari laporan para siswi usai ditanyai oleh terduga pelaku di ruang bimbingan konseling atau BK. Para siswi merasa pertanyaan yang awalnya umum, lama-lama bersifat pribadi hingga menjurus pada pelecehan secara verbal. Jadi banyak dari korban ini ngerasa ini bukan interview, ini kok seakan aku dihakimi, seakan aku dilecehkan. Ini kemudian disampaikan kepada orang tua mungkin akhirnya datang ke kami untuk memberikan kuasa. Seperti itu. Sementara ini ada sekitar 15-20 orang sementara ini. Merespons tuntutan siswa dan siswi, pihak sekolah akhirnya menggandeng Dinas Pendidikan dan Kepolisian untuk menyelesaikan kasus dugaan pelecehan verbal oleh guru. Iya, kan nanti nunggu dinas yang menjatuhkan SP ataupun pemberhentian bukan kewenangan kepala sekolah, Pak. Iya, karena PNS kewenangannya ada di pemerintah provinsi Jawa Tengah. Kalau SP1 itu berarti Bapak? Ya peringatan. Iya, kami kewenangannya di SP1. Kapolres Pekalongan Kota yang hadir dalam aksi para siswa ini berjanji akan mengusut kasus tersebut dengan mengumpulkan para korban dan bukti. Bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus dilengkapi di balik itu semua. Ya, seperti kalau memang ada tuntutan untuk penegakan hukum, berarti harus ada yang bersedia menjadi saksinya, kemudian alat buktinya, ya kan, untuk nanti kita tindak lanjuti. Usai mendapat arahan, para siswa akhirnya membubarkan diri. Namun mereka mengecam akan menggelar aksi serupa hingga mogok belajar jika guru yang diduga mencabuli siswi secara verbal tak juga dijalani proses hukum. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan. Usai mendengar kabar bos penagih utang ditangkap di Jambi, salah satu anggotanya menyerahkan diri ke Polda Jawa Tengah. Kini tersisa 5 anggota penagih utang yang buron. Penangkap komplotan penagih utang berasal dari perampasan kendaraan dengan kekerasan pada tahun 2023 di Kota Semarang. Kesetiaan anak buah penagih utang Anggiat Marpaung patut diacungi jempol. Saat sang bos tertangkap di Jambi, anak buah yang juga saudaranya lantas menyerahkan diri. Penetapan tersangka bos penagih utang ini berawal dari perampasan kendaraan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan pada tahun 2023. Saat itu bos PT DBT Semarang Anggiat Marpaung merampas mobil di 2 lokasi berbeda, yaitu di Jalan Kedung Mundu Tembalang dan di Jalan Pemuda Semarang. Usai kejadian, polisi menangkap 6 anak buah Anggiat Marpaung tahun lalu. Keenamnya telah disidang di Pengadilan Negeri Semarang. Pada saat itu melakukan penyelidikan dan mengejar para tersangka bisa mengamankan 6. Dan 6 tersebut sudah semuanya disidangkan. Dan 4 DPO dalam jangka waktu 1 tahun masih kita kejar. Meski bos penagih utang sudah dibui, masih ada 5 anggota lain yang masih buron. Polisi meminta para buron untuk segera menyerahkan diri.
Kemudian Aceng dilakukan penangkapan di Semarang, kemudian Lantas Marpaung atau LS ini menyerahkan diri tadi malam ke Krimum Polda Jateng karena abangnya dan temannya ditangkap, kemudian dia berangkat dari Jambi dan menyerahkan tadi malam ke Krimum Polda Jateng. Oleh karena itu kami tegaskan satu orang yang DPO atas nama Julianto Sitanggang harus menyerahkan diri. Sama seperti 6 anggota yang telah divonis, kali ini Anggiat selaku bos dan 2 anggotanya bakal diadili di meja hijau dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Menekan angka kejahatan di Kota Semarang, puluhan anggota gangster membubarkan diri. Polrestabes Semarang mencatat dari 44 kasus gangster yang ditangani, ada 4 orang sampai hilang nyawa. Selama ini meresahkan masyarakat dan norma sosial. Inilah deklarasi pembubaran gangster yang ada di Kota Semarang. Bertempat di Mapolrestabes Semarang, ada 44 dari 19 gangster yang membubarkan diri dan berjanji tidak akan mengganggu ketentraman masyarakat. Selain membacakan ikrar dan menandatangani naskah pembubaran diri, mereka juga menyerahkan secara simbolis kaos serta bendera milik para anggota gangster kepada Kapolrestabes Semarang. Penindakan ini tak lepas dari kerugian yang ditimbulkan atas kehadiran gangster. Yang pasti gangster ini kemudian memunculkan peristiwa yang memaksa para penegak hukum untuk melakukan upaya penindakan. Kenapa? Karena sudah mengarah kepada tindakan kriminal, membawa sajam atau bahkan melakukan tawuran, menimbulkan kerugian nyawa, luka. Itu adalah efek daripada fenomena keberadaan gangster ini di Kota Semarang. Deklarasi pembubaran gangster tidak hanya berlaku di Kota Semarang. Rencananya cipta kondisi untuk menjaga ketertiban masyarakat dari gangster juga dilakukan di kabupaten dan kota lainnya. Kita akan memonitor perkembangan situasi di lapangan. Kita akan melaksanakan kegiatan cipta kondisi keamanan khususnya di malam hari. Kita akan melaksanakan giat patroli skala besar dan hal itu untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat di Kota Semarang. Dan hari ini pun akan ditindaklanjuti oleh Polres jajaran Polda Jawa Tengah yang lain. Berdasarkan catatan yang ada, Polrestabes Semarang menangani 44 kasus yang melibatkan gangster. Dalam 4 tawuran antar gangster ada 4 nyawa melayang. Jumlah tersangka juga tak sedikit, ada 44 orang yang ditahan dan 173 orang jalani pembinaan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ratusan ribu butir obat penenang dan puluhan karung limbah medis ditemukan di area lahan kebun desa Mambak Jepara. Adanya temuan limbah B3 itu membuat warga resah dan takut. Saat ini pemerintah sedang menelusuri pemilik limbah tersebut. Sebuah lahan di Dusun Gempol Desa Mambak Pakis Aji Jepara. Limbah farmasi dibuang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan limbah jenis B3 ini diketahui warga setelah mereka mencium bau menyengat dari pembakaran limbah pada Rabu dini hari. Penemuan ini membuat warga resah karena jumlahnya yang begitu banyak. Di lokasi lain, warga juga menemukan ratusan kantong plastik yang berisi berbagai jenis sampah medis dan ribuan butir obat. Penemuan ini kemudian dilaporkan warga kepada pemerintah desa setempat agar bisa ditindaklanjuti. Beberapa butir obat yang ditemukan pun bahkan belum kedaluarsa. Ada bau yang menyengat karena ini dekat makom, kemudian kan ditinjau oleh warga. Kemudian bau itu dicari sumbernya, ternyata di okrek, ternyata itu obat yang dibakar, makanya baunya menyengat. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara memastikan bahwa sampah medis ini bukan milik puskesmas atau fasilitas kesehatan milik pemerintah. Sebab mereka sudah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memusnahkan limbah B3. Itu tidak mungkin membuang obat-obatan yang sembarangan seperti itu. Karena kami dari puskesmas itu
bekerja sama dengan pihak ketiga, pengelolaan limbah B3. Sehingga ini tak yakini 100% bukan dari Puskesmas di Kabupaten Jepara, karena di Kabupaten Jepara jumlah itu terbatas sekali. Perangkat Desa Mambak maupun pemerintah Kabupaten Jepara terus menelusuri terkait temuan limbah farmasi dan medis yang dibuang dan dimusnahkan secara asal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Arif Nur melaporkan dari Jepara.